Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Reisha Gepinansri dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2024. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai vektor. Selamat menyaksikan. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki besar atau magnitude dan arah. Digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan matematika. Berbeda dengan skalar yang hanya memiliki besar tanpa arah. Konsep vektor. Vektor direpresentasikan dengan simbol panah. Di sini ada gambar vektor 2 dimensi dan juga vektor 3 dimensi. Untuk vektor 2 dimensi ditulis dalam bentuk x, y atau x itu sebagai i dan y itu sebagai j pada bidang 2 dimensi. Kalian bisa melihat gambarnya. Untuk vektor 3 dimensi itu ditulis dalam bentuk x, y, dan z. Atau x itu sebagai i, y itu sebagai j, dan z itu sebagai k pada bidang 3 dimensi. Kita bisa melihat dari gambarnya. Lambang dan notasi vektor. Di sini, vektor dinyatakan dengan anak panah. Seperti pada gambar, panjang anak panah menyatakan besar vektor, sedangkan arahnya dinyatakan oleh sudut. A sebagai titik asal dan B sebagai titik ujung. Ini disebut vektor AB. Dilihat dari gambar, notasi vektor dituliskan sebagai cetak tebal AB atau vektor AB. Notasi vektor menggunakan satu huruf atau dua huruf. Besar dan panjang vektor AB, dituliskan sebagai vektor itu mutlak ya, vektor AB. Dapat bernilai 0 dan selalu bernilai positif. Representasi vektor. Vektor geometris ditampilkan sebagai panah pada koordinat kartesian, sedangkan vektor aljabar ditulis dalam bentuk komponen seperti vektor A sama dengan AX, AY, atau vektor B itu BX, BY, dan BZ. Vektor unit adalah vektor dengan panjang 1, digunakan untuk menunjukkan arah. Sedangkan basis vektor yaitu vektor dasar seperti I, J, K dalam koordinat 3 dimensi. Untuk menggambar vektor, dilihat dari gambar, arah vektor P adalah 90 derajat karena berbentuk siku-siku. Arah vektor Q adalah 60 derajat dan juga arah vektor R adalah 30 derajat. Selanjutnya ke sifat-sifat vektor. Pada gambar pertama, dua vektor dinyatakan sama jika keduanya mempunyai besar dan arahnya sama. Dilihat dari gambar, itu arahnya sama-sama ke atas. Dan di sampingnya ada gambar vektor negatif sama besar, tetapi berlawan arah dengan suatu vektor. Anak panahnya itu berlawan arah antara vektor A dan juga vektor minus A. Operasi vektor. Yang pertama adalah penjumlahan. Misalkan diketahui vektor-vektor sembarang seperti vektor A, vektor B, dan vektor C, maka sifat-sifat penjumlahan vektor sebagai berikut. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu kebalikannya. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu dalam kurung, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A ditambah dalam kurung vektor B ditambah vektor C. Yang ketiga adalah unsur identitas atau unsur satuan, disebut dengan vektor 0. Vektor 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A ditambah vektor 0 sama dengan vektor A. Yang keempat adalah lawan suatu vektor, yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor 0. Sifat komutatif. Jumlah atau resultan dari dua vektor A dan vektor B adalah sebuah vektor C yang dibentuk dengan menempatkan titik awal dari B pada titik terminal dari A dan kemudian menghubungkan titik awal dari A dengan titik terminal dari B. Jumlah ini ditulis dengan vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Kita bisa lihat dari gambar tersebut. Sifat komutatif itu menyatakan bahwa letak angka-angka dalam penjumlahan dapat diubah, tetapi hasilnya tetap sama. Yang kedua, penjumlahan vektor bersifat komutatif. Apa tuh? Artinya, urutan penjumlahan dua vektor tidak mengubah hasilnya. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini menyatakan angka-angka dalam penjumlahan dapat dikelompokkan kembali, tetapi hasilnya tetap sama. Penjumlahan vektor itu bersifat asosiatif, artinya urutan penjumlahan tiga vektor tidak mengubah hasilnya. Misalnya, vektor A ditambah vektor B tambah vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B tambah vektor C. Seperti pada gambar yang kalian lihat itu. Untuk operasi selanjutnya itu operasi pengurangan. Dilihat dari gambar, selisih dari dua vektor A dan vektor B ditulis dengan vektor A min vektor B adalah vektor C, yang apabila ditambahkan pada vektor B menghasilkan vektor A. Secara ekuivalen, dapat ditulis vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah dalam kurung vektor B.
Pengurangan vektor tidak bersifat komutatif dan asosiatif. Kalian bisa melihat gambarnya. Oke, kita langsung ke contoh soal pengurangan vektor. Dua buah vektor diketahui sebagai berikut. Vektor A memiliki besar 8 satuan ke arah timur. Vektor B memiliki besar 5 satuan ke arah utara. Tentukan hasil dari vektor A dikurang vektor B lengkap dengan besar dan arah hasilnya. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu konsep dasar pengurangan vektor. Di sini, pengurangan vektor didefinisikan sebagai vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah minus vektor B. Artinya, kita menjumlahkan vektor A dengan vektor B yang dibalik arahnya. Langkah kedua itu, posisi dan arah vektor A sama dengan 8 satuan ke arah timur. Artinya, sumbu X positif. Sedangkan B itu 5 satuan ke arah utara. Artinya sumbu Y positif. Maka minus B itu sama dengan 5 satuan ke arah selatan. Artinya sumbu Y negatif. Langkah ketiga itu kita gunakan teorema Pythagoras. Untuk menentukan besar resultan dari vektor A dan B, itu saling tegak lurus ya. Nah, rumusnya itu adalah resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah minus B kuadrat, itu sama dengan, kita masukkan tadi A kuadrat itu adalah 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu hasilnya adalah 64 ditambah 5 kuadrat itu hasilnya adalah 25. Jadi hasil 64 ditambah 25 itu adalah akar 89. Ini hasilnya adalah 9,43 satuan. Untuk langkah keempat itu gunakan rumus trigonometri untuk menentukan arah. Gunakan rumus sudut terhadap arah timur. Itu rumusnya adalah theta sama dengan tan pangkat 1 min B per A sama dengan tan pangkat 1 B itu adalah 5 per A itu adalah 8. Jadi hasilnya itu tan pangkat min 1 0,625 itu sekitar 32 derajat. Jadi kesimpulan akhirnya adalah maka vektor A dikurang vektor B sama dengan 9,43 satuan dengan arahnya 32 derajat ke selatan dari timur. Operasi yang ketiga yaitu perkalian. Perkalian ini dibagi menjadi dua, perkalian titik atau dot product dan juga perkalian silang atau cross product. Kita akan bahas tentang perkalian titik terlebih dahulu. Dot product dapat disebut juga produk skalar atau scalar product atau perkalian titik. Perkalian titik adalah perkalian antar vektor yang menghasilkan besaran skalar, nilai tanpa arah. Perkalian ini memiliki aturan tertentu yang jelas berbeda dengan perkalian silang atau cross product. Kalian bisa lihat di gambar ada 6 aturan tertentu untuk dot product. Dan juga contoh soalnya. Contoh soal dot product atau perkalian titik ini, contoh soalnya, Contoh soal dot product atau perkalian titik ini, pertanyaannya, dua buah vektor didefinisikan sebagai berikut. Vektor A sama dengan 4i plus 3j. Vektor B sama dengan min 2i plus 5j. Tentukan hasil dari A dot B, vektor A dot B. Untuk penyelesaiannya itu, kita menggunakan Untuk penyelesaiannya itu, langkah pertama, gunakan rumus dot product komponen, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan AX BX plus AY BY. Di sini diketahui bahwa AX itu sama dengan 4, sedangkan AY sama dengan 3. Untuk BX itu sama dengan min 2 dan BY sama dengan min 5. BY itu adalah 5. Selanjutnya kita substitusi. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan
4 dikali min 2 ditambah 3 dikali min 5. Atau 4 dot min 2 ditambah 3 dot min 5. 3 dot 5. Itu 4 dikali min 2 itu 4 dot min 2 itu hasilnya 8, min 8 ditambah 3 dot 5 itu hasilnya 15. Min 8 ditambah 15 itu hasilnya 7. Maaf saya banyak salah. Jadi jawabannya vektor A dan vektor B hasilnya 7. Yang kedua ada perkalian silang atau cross product. Perkalian silang adalah perkalian antar vektor yang menghasilkan besaran vektor, nilai, dan arah. Perkalian ini memiliki aturan yang berbeda dengan perkalian titik tadi atau dot product. Di sini ada 6 ketentuan dari cross product. Kalian bisa melihat di gambar serta contoh soalnya. Kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan yaitu vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Berbeda dengan skalar yang hanya memiliki besar. Dalam konsep vektor, terdapat berbagai operasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian titik, dan silang, yang memiliki sifat-sifat tertentu seperti komutatif, asosiatif, dan distributif. Selain itu, arah vektor dinyatakan dalam sudut terhadap sumbu tertentu, yang mempengaruhi hasil operasi vektor. Representasi vektor bisa dalam bentuk diagram panah atau komponen kartesian untuk mempermudah perhitungan.